Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kamalasari dengan NIM 2107551. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konstruktivis dalam belajar mengajar. Pendekatan konstruktivis sosial merupakan konteks sosial dari pembelajaran dan gagasan bahwa pengetahuan ini saling dibentuk dan dikonstruksi. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan pengalaman dalam konteks sosial dan berperan penting juga untuk perkembangan pemikiran siswa. Terdapat teori yang menyatakan mengenai konstruktivis sosial. Yang pertama, ini menurut Piaget, menyatakan bahwa dalam pendekatan konstruktivis sosial ini, siswa membentuk pengetahuan dengan mengubah, mengatur, dan mengorganisasi ulang pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan menurut Vygotsky, konstruktivis sosial ini merupakan hal yang relevan. Selanjutnya, pendekatan dalam sudut pandang guru. Menurut Piaget, bahwa guru ini harus memberikan dukungan bagi siswa untuk mengeksplor dan mengembangkan pemahamannya. Sedangkan menurut Vygotsky, bahwa guru ini harus menciptakan banyak kesempatan bagi siswanya untuk belajar dengan membentuk pengetahuan bersama guru dan rekan sebayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alman Musir dengan NIM 2107521 dari kelas 1D ingin membawakan tentang situated cognitive atau situasi kognitif. Nah, kognisi terletak adalah teori yang berpendapat bahwa mengetahui tidak dapat dipisahkan dari melakukan dengan menyatakan bahwa semua pengetahuan terletak dalam aktivitas yang terikat pada konteks sosial, budaya, dan fisik. Nah, ini tuh adalah asumsi penting dalam pendekatan konstruksi sosial. Ini merujuk pada gagasan bahwa pemikiran terjadi atau terletak dalam konteks sosial dan fisik gitu loh. Dengan kata lain, pengetahuan tertanam dalam dan terhubung dengan konteks di mana pengetahuan berkembang menurut Langer 2009. Nah, jika demikian, situasi belajar yang sedekat mungkin dengan keadaan dunia nyata. Misalnya untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa tentang tentang gunung berapi. Nah, beberapa siswa ditempatkan dalam peranan peneliti gitu loh, atau ilmuwan yang menelaah sebuah gunung berapi yang aktif gitu. Sementara siswa yang lainnya itu ditugaskan untuk melaporkan apa yang diharapkan bagi tim evakuasi darurat gitu. Nah, dengan menggunakan sumber daya internet, para siswa peneliti tadi memeriksa berita tentang kegiatan vulkanik yang aktif gitu. Nah, para siswa yang tadi tim evakuasi mencari informasi tentang dampak yang dialami gunung berapi tersebut terhadap penduduk dan bagaimana mereka dapat disingkirkan dari bahaya letusan gunung berapi gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Destiani dari Puja Semara dengan NIM 2109025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai scaffolding dan magang kognitif. Apa itu? Yuk langsung saja. Yang pertama ada pembelajaran scaffolding. Pembelajaran scaffolding merupakan praktik pembelajaran yang didasarkan pada konsep Vygotsky tentang assisted learning. Scaffolding ialah praktik yang menjelaskan perancas sebagai teknik pengubahan tingkat dukungan selama sesi pengajaran. Pada tahap awal, diberikan bimbingan secara penuh dan terstruktur, kemudian secara bertahap, bimbingan tersebut dikurangi dan yang akhirnya mengarahkan siswa kepada kemandirian. Selanjutnya ada cognitive apprenticeship atau magang kognitif. Albert Bandura tahun 1997 mengajukan sebuah teori yang disebut dengan pemodelan tingkah laku. Teori ini ditunjukkan pula mengenai magang masa kognitif. Cognitive apprenticeship berperan untuk memudahkan siswa dalam melakukan pengamatan, mencoba, dan berlatih. Dengan keterampilan tersebut,
dibantu oleh guru atau ahli. Dalam pengajaran cognitive apprenticeship ini, seorang siswa mengamati ahli atau guru yang sedang melakukan suatu keterampilan yang akan dipelajari sambil mendengarkan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian, siswa mencoba melakukan seperti yang dilakukan oleh guru di bawah pengawasan sambil diberikan koreksi bila melakukan kekeliruan dan penjelasan tambahan yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nabila Putri dengan nomor induk mahasiswa 2106766 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tutor. Tutor atau tutoring pada dasarnya adalah magang kognitif antara seorang ahli dan seorang pemula. Bimbingan belajar dapat terjadi antara orang dewasa dan anak-anak atau antara anak yang lebih terampil dan anak-anak yang kurang terampil. Bimbingan belajar individu adalah strategi efektif yang menguntungkan banyak orang siswa, terutama mereka yang tidak berhasil dalam satu mata pelajaran. Selanjutnya ada peer tutor atau tutor sebaya. Metode tutor sebaya adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan umur yang sebaya. Mereka belajar bersama dalam kelompok dengan tutor sebaya merupakan salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Dari kegiatan berinteraksi dan komunikasi, siswa menjadi aktif belajar, mereka menjadi efektif. Bekerja sama dalam kelompok dengan tutor sebaya biasanya berkaitan dengan nilai, sehingga bekerja sama makin intensif dan siswa dapat mencapai kompetensinya. Dipandang dari tingkat partisipasi aktif siswa, keuntungan belajar secara berkelompok dengan tutor sebaya mempunyai tingkat partisipasi aktif siswa lebih tinggi. Seperti menurut Thompson, proses belajar tidak harus berasal dari guru ke siswa, tetapi dapat juga dari siswa saling mengajar sesama siswa lainnya. Inti dari metode pembelajaran tutor sebaya ini adalah pelaksanaan pembelajaran dengan membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil yang sumber belajarnya bukan hanya guru tetapi juga teman sebaya yang pandai dan cepat dalam menguasai suatu materi tertentu. Dalam pembelajaran ini, siswa yang menjadi tutor dianjurkan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman lainnya, sehingga pada saat dia memberikan bimbingan, ia sudah dapat menguasai materi atau bahan yang akan disampaikan. Selanjutnya ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif di sini terjadi ketika siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu mempelajari. Pembelajaran kooperatif semakin banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan siswa. Ketika siswa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, mereka cenderung mempelajarinya lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Widya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai structuring small group work, atau dengan kata lain menyusun kelompok kecil. Nah, dalam pembahasan ini sebetulnya ada tiga subtopik, tetapi saya hanya akan menjelaskan dua subtopik awalnya saja, yaitu mengenai composing the group dan juga team building skills. Nantinya subtopik yang ketiga itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebetulnya pembentukan kelompok ini dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk siswa. Nah, akan tetapi dalam pembagian kelompok itu sendiri tidak bisa asal-asalan saja, tapi diperlukan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Dan ini merupakan tugas seorang guru. Nah, yang pertama yaitu mengenai composing the group atau membentuk grup. Nah, ketika kita membentuk grup, itu sebetulnya masih banyak guru yang kebingungan dan kesulitan sebetulnya bagaimana cara yang terbaik untuk membentuk suatu kelompok. Nah, ada salah satu cara yang efektif, dan cara ini merupakan kelompok heterogen. Maksudnya adalah kita membagi beberapa kelompok kecil, dan kelompok-kelompok kecil itu terdiri dari siswa-siswa yang berbeda. Berbeda dalam hal apanya? Berbeda dalam hal kemampuannya, kemudian juga dalam etnisnya, kemudian dalam sosial ekonominya, dan juga berbeda dalam gendernya. Nah, yang pertama nih, yaitu heterogeneous ability, atau dengan kata lain perbedaan dalam kemampuan. Nah, perbedaan dalam kemampuan ini dapat memberikan keuntungan untuk siswa-siswa yang mungkin dapat dikatakan kemampuannya itu lebih rendah. Kenapa? Karena mereka akan belajar kepada siswa dengan kemampuan yang lebih tinggi yang berada dalam satu kelompok dengan mereka. Nah,
Memang ada beberapa ahli yang mengkritik teori ini karena ditakutkan siswa yang berprestasi ini nantinya akan terhambat prestasinya karena selalu berkelompok dengan mereka yang kemampuannya lebih rendah. Tapi hal ini dapat dikatakan terbantah oleh sejumlah penelitian yang mengatakan bahwa seseorang yang kemampuannya tinggi ini ketika dia masuk ke dalam kelompok yang kemampuannya rendah atau dia masuk ke dalam kelompok yang kemampuan siswanya itu tinggi, itu ketika mereka melakukan tes atau ujian, hasilnya sama-sama saja. Jadi dapat dikatakan tidak terlalu tidak berpengaruh ya terhadap prestasi mereka sendiri. Nah, kemudian dalam heterogeneous ability ini, siswa dengan kemampuan yang tinggi itu biasanya akan berperan seolah-olah seperti guru karena mereka akan mengajarkan konsep-konsep kepada siswa yang sebaya dengan dia, yaitu teman sekelompoknya tadi. Nah, tapi memang ada masalah juga nih dalam heterogeneous ability, yaitu bahwa anak dengan kelompok kemampuan yang sedang, itu mereka biasanya cenderung tidak terlalu terlibat. Atau dengan kata lain, mereka tidak terlalu berperan dalam kelompok tersebut. Kenapa? Karena kelompok siswa yang kemampuannya tinggi dengan yang kemampuannya rendah ini membentuk hubungan guru dan murid. Sementara yang sedang itu cenderung tidak terlalu terlibat. Nah, oleh sebab itu, ada juga yang mengatakan bahwa khusus untuk siswa dengan kemampuan yang sedang ini, sebaiknya digabungkannya dengan kelompok homogen, yang mana isinya juga merupakan siswa-siswa yang kemampuannya sedang juga. Nah, kemudian yang kedua di sini ada mengenai etnis, socioeconomic, and gender heterogeneity. Nah, jadi ini adalah perbedaan mengenai etnisnya, kemudian juga mengenai sosial ekonominya, dan juga mengenai gendernya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal antara siswa dengan perbedaan etnisnya, dengan perbedaan status sosial dan ekonominya. Dan dengan cara ini, siswa akan memahami bahwa kesetaraan itu penting. Nah, tapi juga guru harus memperhatikan komposisi yang baik untuk suatu kelompok, di mana kelompok tersebut juga perbedaannya jangan sampai terlalu mencolok, tetapi juga tetap harus variatif. Nah, kemudian yang kedua di sini ada encourage girls to speak up. Nah, ini adalah dalam kondisi tertentu di mana si laki-lakinya, siswa laki-laki ini lebih dominan dan lebih aktif dibandingkan dengan siswa perempuan. Nah, kalau misalnya kondisinya memang seperti itu, maka kita harus membantu untuk mengencourage siswa perempuannya untuk dapat berperan aktif dan mengekspresikan pendapat mereka. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan kita yang sering kita lihat, itu kebanyakan siswa perempuannya yang lebih aktif dibandingkan dengan siswa laki-laki. Nah, ini juga sama. Kita harus berupaya untuk mengencourage mereka untuk dapat berperan aktif dalam kelompoknya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada subtopik mengenai team building skills atau kemampuan membangun tim. Nah, teman-teman, kemampuan membangun tim ini melibatkan cara pikir bagaimana mulai membentuk kelompok dalam suatu tahun ajaran baru. Nah, gimana caranya? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu don't begin with a difficult task. Maksudnya adalah ketika baru mulai tahun ajaran baru dan ketika baru membentuk kelompok, itu sebaiknya jangan langsung memberikan tugas yang sulit. Tetapi biarkan mereka untuk beradaptasi dengan anggota kelompoknya masing-masing, biarkan mereka untuk latihan membangun tim, biarkan mereka untuk saling bersosialisasi secara efektif dengan anggota kelompoknya masing-masing. Tentunya dengan proyek-proyek yang kecil terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada 2 or 6 students. Maksudnya adalah dalam membuat kelompok itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak anggotanya. Karena misalnya nih, ketika kita akan mengajarkan suatu materi kepada satu kelas yang biasanya isinya itu mungkin 30-40 anak,
tentunya dalam kelompok tersebut, dalam kelas tersebut, itu akan ada siswa yang sangat aktif, ada juga yang sangat pasif. Nah, inilah tujuan dari pembentukan tim-tim kecil ini, yaitu untuk membantu setiap siswa itu merasakan pengalaman menjadi anggota tim yang berharga. Kemudian dengan cara membentuk tim ini juga mereka jadi memahami bahwa yang namanya belajar itu lebih baik secara kooperatif dibandingkan dengan kompetitif. Nah, yang ketiga ada better listener. Maksudnya adalah sebagai guru kita harus berupaya untuk membantu siswa untuk menjadi pendengar yang baik. Misalnya, kita meminta siswa untuk memperkenalkan dirinya. Nah, nantinya siswa yang lain akan merasa bahwa, oh iya, mereka akan mendapat giliran mereka untuk berbicara, dan untuk saat itu mereka harus diam dulu mendengarkan. Bukannya saling mendominasi percakapan. Nah, kemudian juga nanti di akhir, guru bisa menanyakan nih, tadi yang dibicarakan oleh teman kita di depan itu apa? Nah, dengan cara seperti itu, kita juga bisa menguji apakah mereka benar-benar mendengar atau tidak. Kemudian yang keempat, di sini ada contributing. Maksudnya adalah seorang guru ini harus berupaya bagaimana caranya agar setiap anggota dalam kelompok itu berperan aktif dan memberikan kontribusi mereka. Contohnya, ketika kita meminta mereka untuk menggambar sesuatu, kita bisa menyiapkan satu kertas dan juga satu pensil, kemudian kita gilir, artinya setiap anggota itu harus mendapatkan bagian mereka untuk menggambar sesuatu di atas kertas tersebut. Kemudian nantinya kita bisa diskusikan hasil gambar mereka. Dengan cara seperti itu, mereka akan merasa bahwa hasil kontribusi mereka itu dihargai dan diapresiasi. Kemudian yang kelima di sini ada value of leader. Maksudnya adalah kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pemimpin itu adalah mereka yang akan membantu mengatur kelompok, membantu menjadi penghubung antara guru dan murid, membantu menyelesaikan konflik dan ketidaksepahaman. Kemudian yang terakhir di sini ada work with team leader. Maksudnya adalah seorang guru itu harus membangun komunikasi dan juga berdiskusi dengan para ketua kelompoknya. Jadi dalam satu kelompok itu kan tentunya ada banyak sekali permasalahan ya. Misalnya ada anak yang tidak mau bekerja sama, ada anak yang jarang berbicara, ada anak yang inginnya bekerja sendiri, mungkin juga ada anak yang terlalu banyak berbicara atau terlalu mendominasi. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut harus didiskusikan secara bersama-sama dan dicari solusi terbaiknya. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, silahkan kepada Siva untuk melanjutkan pematerian. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Siva Nur Aziza dengan NIM 210886 kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur interaksi kelompok kecil ya. Nah, interaksi kelompok kecil ini salah satu cara untuk membuat murid dapat bekerja aktif di dalam kelompok. Nah, memberikan gitu ya masing-masing murid itu peran. Nah, peran tersebut dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah di dalam kelompok tersebut, serta membuat gitu ya setiap anggota kelompok itu merasa dibutuhkan. Nah, peran yang bisa dilakukan mungkin ya, yang pertama ada sebagai motivator, yang memotivasi ya, yang pasti memberi semangat kepada teman-temannya. Lalu ada yang sebagai pemberi apresiasi, bisa jadi seperti itu perannya, bisa saja. Lalu perannya bisa membantu teman. Misalnya nih pasti ada aja kan teman yang gak paham nih mengenai materinya. Nah, ini peran ini bisa membantu nih. Nah, terus memastikan anggota kelompoknya tuh memahami ya, jadi kayak menjaga lah. Terus ada juga yang menjaga dalam tugas, jadi kayak selalu menjaga, mengawasi lah ya, agar teman-teman yang lain tuh benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik. Lalu peran selanjutnya sebagai pemberi kesimpulan atau bisa jadi sebagai pencatat materi lah ya, yang
dibutuhin buat nanti diskusi nih misalnya. Nah itu ada yang menjaga di situ tuh agar kelompoknya bisa berpartisipasi dan berusaha mungkin ya untuk kondusif lah, biar kondusif juga. Nah yang terakhir itu bisa sebagai monitor ya jalannya suatu diskusi itu di dalam kelompoknya. Nah mungkin itu ya beberapa peran gitu yang ada gitu dalam kelompok kecil ya. Nah peran itu tuh sebenarnya tuh membantu ya kelompok berfungsi lebih lancar dan membuat semua kelompok itu merasa penting. Nah tetapi kebanyakan pakar gitu ya merekomendasikan itu agar kelompok itu tidak lebih dari 6 atau 7 ya, karena itu tuh susah gitu untuk berjalan dengan efektif ya. Jadi sebenarnya ada cara lain gitu ya, selain tadi kan kayak terlalu banyak perannya gitu ya. Nah sebenarnya ada cuma butuhin tuh ya menurut para pakar ya, sebenarnya hanya dibutuhin tuh 2 gitu. Yang pertama sebagai yang kayak menulis materi atau materi yang akan dibahas apa nih, yang nulis dan kesimpulan, dan juga ada yang sebagai pendengar. Ya mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisania Janatin dengan nomor induk mahasiswa 2102754 ingin menjelaskan mengenai pembangunan komunikasi pembelajaran atau foresting a community of the learners. Oke, Unborn and Joy Campion tahun 1996 sampai 1997 telah mengembangkan sebuah program pembelajaran yang disebut meningkatkan komunitas pembelajaran yang berfokus pada pengembangan literasi dan juga biologi. Kunci dari program ini yaitu refleksi dan juga diskusi. Program ini menerapkan 3 strategi. Pertama, menggunakan orang dewasa sebagai panutan, anak-anak saling mengajarkan, dan yang ketiga, konsultasi komputer online. Yang pertama, orang dewasa sebagai panutan. Mengapa orang dewasa sebagai panutan? Karena orang dewasa mendemonstrasikan cara berpikir dan refleksi diri dalam proses mengidentifikasi topik atau penalaran yang informatif. Caranya yaitu dengan mereka meminta siswa untuk membenarkan pendapat yang ada yang disertai dengan bukti-bukti agar hal tersebut berupaya untuk meningkatkan penalaran siswa. Lalu yang kedua ada children teaching children. Hal tersebut yaitu anak-anak saling mengajarkan satu sama lain yang bertujuan untuk memperkaya hubungan timbal balik dengan tujuan mendorong kolaborasi, memperkaya pengetahuan, kepemimpinan, dan juga tanggung jawab. Hal tersebut diterapkan pada diskusi maupun dalam kelompok besar ataupun kecil, di mana siswa berbicara dalam diskusi dengan upaya meyakinkan atau menentang pernyataan satu sama lain yang bertujuan untuk membangun norma-norma dalam diskusi. Selanjutnya yang ketiga ada online computer consultation. Dalam ruang kelas VCL, menggunakan email untuk membangun komunitas dan keahlian. Melalui email, para pakar menyediakan pembinaan dan juga nasihat, juga ulasan tentang apa artinya belajar dan memahami. Para pakar di internet berperan sebagai anutan dalam cara berpikir. Dalam online computer consultation ini memungkinkan siswa mempermudah siswa untuk memahami konten yang mana bersifat fleksibel. Hal ini juga meningkatkan hasil karya siswa berupa teks, seperti poster, laporan tertulis, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada School for Thought. Dalam program formal lain dari pengajaran konstruksi sosial, terlalu sering siswa muncul dari instruksi hanya dengan pemahaman yang rapuh. SFT membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan dibangun secara sosial dan memberi mereka kesempatan untuk merenungkan, merevisi, dan tampil lebih baik pada tes prestasi standar bahasa dan matematika, serta memberikan penjelasan konsep yang lebih dalam, pemecahan masalah yang lebih baik, dan memiliki sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran.
Dalam SFT ini terdapat 5 program inti, yaitu pertama ada kurikulum, kedua ada instruksi, lalu ketiga ada komunitas, keempat ada teknologi, dan juga asesmen. Pertama yaitu ada kurikulum, menekankan pada pentingnya membuat siswa berpikir tentang masalah dunia nyata, kegiatan berbasis masalah, dan berbasis proyek. Lalu yang kedua ada instruksi, memberi siswa banyak kesempatan untuk merencanakan dan mengatur pembelajaran serta pemecahan masalah mereka sendiri. Mereka juga mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif saat mereka belajar dan berpikir. Siswa mengeksplorasi ide-ide, mengevaluasi informasi, dan mempertimbangkan ide-ide orang lain dalam pertukaran timbal balik yang berkelanjutan dengan rekan-rekan, guru, dan para ahli. Itu yang ada dalam instruksi dari SFT ini. Selanjutnya yang ketiga ada komunitas. Komunitas bertujuan untuk menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada siswa dan guru untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari tim dan sebagai anggota komunitas yang lebih besar. Selanjutnya yang keempat ada teknologi. Menggunakan teknologi bertujuan untuk memecahkan isolasi ruang kelas tradisional. Mereka mendorong siswa untuk berkomunikasi secara elektronik dengan komunitas belajar di luar dinding kelas. Jadi tidak terbatas oleh tempat saja penggunaan teknologi ini. Selanjutnya yang kelima ada assessment. Berfokus pada pencapaian kinerja otentik seperti membaca untuk tujuan menjawab pertanyaan peneliti, menulis untuk membangun pengetahuan baru, membuat penilaian berkoordinasi dengan lancar dengan pembelajaran dan pengajaran, serta mendorong siswa untuk terlibat dalam penelitian diri.